Saudara-saudari di mana saja berada, inilah channel Ucok Stiker Wawancara, yang selalu menyampaikan berita terkini dan akurat. Tonton selalu channel kami. Jangan lupa, subscribe, like, komen, dan bagikan. Inilah berita kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diutus menjadi makhluk yang sempurna, bisa melaksanakan sujud dalam ibadah kita, kewajiban kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insya Allah ini mendapat ridho, mendapat barokah, tentu pencapaian kebaikan untuk menuju akhirat. Selamat beriring salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Insyaallah kita juga menjadi umat Muhammad yang telah akan menerima syafaat dari di kemudian hari kelak. Hormat kami kepada Ketua BKM, staf pengurus, dan jajaran, ayahanda, orang tua kami, tuan guru kami yang berhadir, jemaah sholat subuh rahimahullah. Ketua DMI, mohon maaf Pak BKM, hari ini Pak Ketua kita ada kegiatan dan jadi tidak bisa hadir, Ustaz kami, dan kemudian saya Wakapolres hadir bersama Pak Basrul ini sebagai seksi keuangan kami di Polres Tanjung Balai. Kemudian ada Pak Ipan dari Bimas, kemudian ini Pak Fauzi ini juga sampai DNI, juga beliau adalah imam di Masjid Mushola Polres. Dan ini Pak Ucok, kameramen ini aktif meliput setiap kegiatan DMI dan Polres Tanjung Balai. Bapak-bapak, para tuan guru, jemaah rahimahullah, sebelum saya meneruskan pembicaraan atau penyampaian pesan-pesan Kamtibmas, tentunya pertama kami mohon maaf juga ya pada BKM ini untuk evaluasi pada sekretaris DMI. Ini sudah sekian kali nih setiap ada apa surat tak nyampe katanya kan ya udah nggak usah apa ya koreksinya ya. Jadi artinya kita memang untuk lanjutannya Pak Ketua BKM, tadinya kita mau buat grup ya, tapi belum terlaksana ini. Saya mesti komunikasi sama Kemenak, grup seluruh ketua BKM Kota Tanjung Balai. Jadi nanti supaya tahu, bila perlu nanti kegiatan ibadah ini kita bikin seperti arisan. Karena hari ini di sini berapa perwakilan BKM yang ada Kota Mesir itu hadir kemari gitu. Jadi kami nanti minggu depan di mana ikut lagi ke sana, kira-kira seperti itu nanti Pak Ketua. Mudah-mudahan nanti itu bisa terlaksana. Insyaallah. Baik, para jemaah sholat subuh rahimahullah, tentu pesan yang akan saya sampaikan adalah menyangkut dengan tugas dan kewenangan kami selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang alhamdulillah hari ini saya masih mendapat amanah sebagai Wakapolres di Kota Tanjung Balai. Para jemaah rahimahullah, bicara tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita semua dimanapun tinggal, dimanapun berada, pasti semua menginginkan adalah bagaimana caranya hidup tertib, aman, rukun, tentrem. Ya, itu semua cita-cita umat. Maka kalau saya pelajari, saya teliti, kita ini adalah menjadi makhluk yang paling bangga di muka bumi ini. Di samping sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, dan kita juga adalah merupakan umat Muhammad yang paling sempurna. Kenapa? Ketika Allah ciptakan manusia di muka bumi ini, ya, Allah turunkan nabi, malaikat, bahkan khususnya kepada kita semua, Allah turunkan kitab suci. Kitab suci yang kita kenal ada 4.
Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Tapi di 3 kitab itu belum sempurna. Maka diturunkan Allah lah namanya Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW. Maka karena saya orang hukum, saya belajar hukum, sehingga ketika saya baca, saya belajar ngaji, saya tanya, termasuk hari ini saya belajar kemari, bahwasanya yang paling sempurna itu rupanya undang-undang Allah. Undang-undang Allah itu adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk mengarahkan manusia, tertib untuk mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Nah, kita sebagai umat yang meyakini itu, dalam rukun iman kita percaya kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kitab-kitab Allah itu dalam Al-Quran ada 3 hal yang di sana yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah ada perintah dalam Al-Quran itu, kemudian ada petunjuk dalam Al-Quran itu, ya. Ada perintah, ada petunjuk, dan ada larangan. 3 garis besar ini yang harus kita ikuti. Perintahnya apa dalam Al-Quran? Sholat. Kan perintah itu. Perintah sholat ada dalam Al-Quran. Kemudian petunjuknya apa? Hai umat Islam, umat Muhammad, lalu kau sholat dikasih petunjuk. Petunjuk apa? Mengarah ke kiblat, menghadap ke kiblat. Itu petunjuknya. Kemudian larangannya apa? Hai umat Muhammad, ada larangannya. Misalnya kamu berzina, mencuri, wah dilarang di situ. Ada yang halal dan ada yang haram. Itu kan larangan yang ada dalam Al-Quran. Siapakah polisi-polisinya Allah ini? Penegak hukumnya Allah, penegak Al-Quran ini siapa? Para ulama, para ustaz, termasuk kita sebagai ayah. Kita kan umat Islam, berarti kita penegak hukumnya Allah, penegak hukumnya Al-Quran. Karena kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah Al-Quran. Terus siapa lagi? Guru ngaji, termasuk di dalamnya BKM. BKM ini adalah polisi-polisinya Allah, penegak Al-Quran. Pencetus, mengajak umat ketika azan dikumandangkan, BKM berucap kewajiban Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mendengar diajak 5 kali kita tiap hari di sini. Untuk apa? Kan untuk tertib tadi itu. Tertib, kita dari rumah udah tahu kalau ada azan kita akan datang. Kita pasti mandi, kita pasti berwudu, pakaian yang paling bersih, datang kemari tertib, jalan kemari. Petunjuknya apa lagi? Oh, kalau sholat subuh 2 rakaat. Tidak satu pun yang berani melanggar jadi 4 rakaat, 3 rakaat. Tertib dia. Kaitannya apa dengan hukum negara? Ya, hukum negara. Negara Republik Indonesia ketika diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 45, ya, maka lahir namanya juga Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila. Undang-undang negara itu siapa penegak hukumnya? Ya kami, inilah kami, Polri. Yang menegakkan hukum negara itu adalah Polri, pengacara, hakim, dan jaksa. Itulah penegak hukum-hukum negara. Dari mulai Pancasila, proklamasi, Undang-Undang Dasar 45 sampai ada peraturan daerah, sampai undang-undang di bawahnya. Kalau perda nanti itu menegakkan siapa? Polisi, Pamong Praja. Itulah penegak hukum negara. Antara penegak hukum Allah, penegak hukum negara ini harus kerjasama. Itulah kami datang kemari. Harus sama-sama berjalan. Kalau hukum Allah tadi sudah ditegakkan, ya, mungkin hukum negara tidak akan sulit lagi ditegakkan. Kenapa tidak sulit? Ya tadi termasuk bicara tertib. Kalau orang sudah melaksanakan hukum Allah dengan tertib, melaksanakan sholat tepat waktu berjamaah di masjid, insya Allah ini manusianya hidupnya akan tertib. Ketika keluar rumah, dia pasti mikir, oh ya nanti kalau aku keluar rumah nggak pakai helm, aku akan kena tilang. Kalau aku kebut-kebutan, pasti aku akan jatuh kecelakaan. Insya Allah kalau umat Muhammad ya yang sudah tertib kepada hukum Allah tadi, pasti akan tertib di hukum dunia.
Itu sudah kita buktikan dan sudah kita teliti. Ya, saya sendiri teliti. Pernah saya perhatikan dalam satu rumah itu ada 4 orang, 5 orang. Ada anaknya 2 orang itu yang taat beribadah, yang 2 tidak. Ini beda. Orang tuanya pun ngawasi, oh yang rajinan itu anak itu sholat itu. Tengoklah kalau naik ke kereta, tertib, ya. Nggak mau lagi kebut-kebutan di jalan sana. Nggak mau galau-galau. Tapi yang satu tak pernah sholat, tak pernah ini. Perhatikan hidupnya, pasti tidak akan tertib. Para jemaah rahimahullah, bicara ketertiban lalu lintas itu lebih sadis. Kita di jalan bisa marah ketika kita disalip orang. Ketika dia mau belok kiri, kenapa tidak tertib? Ya. Maka kerjasama antara penegak hukum Allah dengan penegak hukum negara, ya, maka kami datang dari masjid ke masjid sambil belajar diskusi untuk bagaimana kita bisa menciptakan keamanan ketertiban di kota Tanjung Balai ini, bisa sama-sama merasakannya. Kita mulailah dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, baru kepada masyarakat umum. Bagaimana kita salah caranya? Ya ini saling ingat mengingatkan. Bagaimana kerjasama kita bisa berjalan? Itu tertib lalu lintas. Nanti kalau dia sudah rajin sholat, pasti malu dia kalau ada lampu merah dan nerobos, pasti malu. Kalau dia sudah tertib hukum Allah yang saya sampaikan tadi. Jemaah rahimahumullah, untuk ketertiban lalu lintas ini luar biasa sebenarnya. Polda Sumatera Utara setiap tahun mendatakan jumlah kecelakaan lalu lintas itu tidak sedikit, lebih dari 1.000 orang untuk Sumatera Utara. Kalau dibagi 12 artinya itu hampir 100 orang tiap bulan untuk geletak di jalan sana. Kenapa? Tidak tertib, ugal-ugalan. Kenapa? Jauh dari hukum Allah, jauh dari sekian persen. Paling yang betul-betul itu karena Allah, karena kita percaya dengan takdir dan qadar, itu hanya 10%. Yang lainnya memang karena memang dia tidak tertib hidupnya. Karena apa? Dia ngebut, diawali, setiap kecelakaan itu pasti diawali dari pelanggaran. Ya. Caranya bagaimana? Polisi-polisi Allah tadi ketika ada bisa melihat, minimal Bapak menginformasikan kepada kami, Pak polisi, Bapak itu di Seli 2, kalau jam 2 malam ada yang balap liar, ada yang kebutan. Nah, minimal seperti itu. Itulah bentuk kerjasama tadi. Teleponlah kepada polisi negara. Siapa? Kami polisi negara. Sampaikan. Soal ketertiban kita sudah diatur dalam Al-Quran. Kemudian apalagi yang paling menjadi keresahan masyarakat saat ini adalah tentang narkoba. Al-Quran sudah mengajarkan kita. Di sana ada namanya khamar. Sudah dilarang kita minum khamar, mendekati khamar. Sudah ada riwayat di sana. Kalau kita tertib hukum Allah, kita tidak minum khamar. Ya sekarang namanya udah macam-macam. Ada ganja, ada narkoba, ada ekstasi. Dan ini semua jauh dari hukum Allah. Mereka-mereka ini jauh dari hukum Allah. Saya tidak bisa ngasih contohkan kepada masyarakat umum keluarga kami sendiri, keluarga besar Polres Tanjung Balai saat ini sedang, ya mungkin sudah viral, semua sudah tahu. Mereka itu memang, ya maaf katanya, kalau saya perhatikan kehidupan sehari-hari, ketika saya ajak hari Kamis dakwah ngaji, nggak pernah masuk itu yang melanggar. Dan sekarang sudah tegas, pimpinan Polri sudah tegas, bahkan diprediksi ada 2 personil nanti itu akan hukuman mati ancamannya. Jadi kita akan lebih berat, ya. Jadi tidak ada pilih kasih. Kalau dia sudah konsekuensi dia melakukan pelanggaran itu. Kadang-kadang kan saya pernah ngomong sana, Pak Wakil ngomong itu anggotanya pun banyak yang terlibat, betul. Kita nggak menutup kemungkinan itu, karena dia jauh dari hukum Allah. Kami tiap hari Kamis ada pengajian dakwah seperti ini, kita panggil ustaz. Saya perhatikan yang terlibat sekarang itu, saya cek absennya, mungkin tak pernah masuk di situ, tak pernah ikut dia. Tergoda dia dengan duniawi, lupa dengan jabatannya, lupa dengan pekerjaan, lupa dengan sumpahnya. Ya laknatullah, dia akan merasakannya. Dan mudah-mudahan
mereka sekarang menjalani hukuman dan mendapat sanksi dari Allah, hukum negara. Bapak, para jemaah rahimakumullah, bagi anggota Polri yang melanggar hukum, dia adalah penegak hukum. Hukumnya ditambah Pak, sepertiga. Kalau mungkin ayahanda, siapapun dia melanggar hukum, dihukum 10 tahun. Tapi begitu penegak hukum melanggar hukum, hukumnya menyatakan ditambah sepertiga hukuman, berarti dia 13 tahun. Kira-kira seperti itu. Dan kalau dia pegawai seperti ASN Polri akan diberhentikan dengan tidak hormat. Itu pasti. Ya. Padahal dia lupa. Dia juga umat Muhammad, tapi dia jauh dari hukum Allah, jauh dari undang-undang Allah. Kemudian apa akibat khamar ini yang membahayakan? Saya pernah dengar dari Pak Ustadz, riwayat menceritakan seseorang ahli ibadah dalam suatu masjid iri melihat seorang setan atau jin menyamar, menangis, sujud. Ahli ibadah bertanya, kenapa kamu bisa menangis? Loh, karena saya menyesali atas perbuatan dosa-dosa saya. Si ahli ibadah ini gak pernah sampai bisa menangis, iri dia. Bagaimana caranya bisa menangis? Oh, katanya diajari sama yang menyamar tadi. Antum harus berdosa dulu, karena saya tengok antum gak pernah berdosa. Itulah setan cara menggodanya. Itu ada perempuan cantik itu udah kamu perkosa atau kau zinahi, oh gak mau dia, dosa besar. Atau kau bunuh, gak mau dia. Nah kalau gak ini aja lah minum khamar, nah sedikit aja mabuk dia. Habis mabuk diketahui ada wanita cantik, dia perkosa. Dan perkosa dikasih tahu sama setan itu yang nyamar tadi, baik nanti kau malu dah, kau kan ahli ibadah, masa kok dibunuhnya sekalian. Nah itu bahayanya khamar tadi itu. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikan kepada anak kita, cucu kita mungkin, untuk menjauhi daripada khamar itu. Kemudian para jemaah rahimakumullah, yang terjadi pada saat ini juga di tengah-tengah masyarakat, untuk bagaimana hidup aman, tertib, damai, ya. Banyak persoalan sekarang. Persoalannya apa? Alasan situasi ekonomi, apapun dia, sehingga banyak sana nanti belakang rumah sana, gas kami hilang Pak, ada lapor ke polisi, tersinggung sedikit lapor polisi. Yang lebih dasarnya lagi sekarang maki-maki, fitnah melalui handphone, media sosial. Ini yang kau laporkan siapa? Sebelah rumah. Kenapa disindir-sindirnya? Ketika dia buang sampah, dia ngoceh, dia lapor polisi. Kenapa? Kita panggil yang dilaporkan. Kenapa ibu nulis statusnya begini? Ya dia ya Pak, semalam itu dibilangnya saya begini nih, ngoceh di status. Media sosial yang lahir saat ini diciptakan oleh manusia-manusia yang cerdas itu adalah untuk membantu kita kalau digunakan untuk kebaikan. Kenapa? Contohnya kita hari ini kita bisa lihat Masjidil Haram sedang melaksanakan sholat subuh misalnya. Kita hari ini bisa melihat di Amerika sana ada gempa, detik ini bisa kita lihat untuk tujuan kebaikan. Tapi umat kita, khususnya di Indonesia lah, khususnya Sumatera Utara lagi, karena saya tugas sudah keliling Sumatera Utara. Semua menggunakan media sosial ini pada umumnya hanya untuk gagah-gagahan, untuk maki-maki orang, untuk fitnah orang. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kita orang nggak biasa main HP, dengan fitnah sedikit aja kita sudah marah. Kalau kita sudah suka main medsos, tentunya kita harus lebih sabar. Kenapa? Karena kita juga selalu menjahilin orang. Kalau kita tidak pernah menjahilin orang, insya Allah orang juga tidak akan buat status tentang dirinya. Hari ini juga banyak orang tertipu, dapat hadiah dari minuman, dari apapun dia, tiba-tiba suruh kirim uang 10 juta.
barangnya nggak datang, lapor lagi ke polisi, tidak pernah dicek dulu. Kenapa? Pikirannya hanya karena namanya hadiah. Terus, wah ini bener ini rezeki nomplok. Selamat Anda mendapat undian door prize dari Telkomsel 25 juta. Syaratnya ini. Mau pula ini kan terobsesi dia. Katanya di hipnotis, nggak ada hipnotis. Hanya sugesti kita yang karena keinginan kita nggak mau kerja, mau dapat besar. Itu yang paling banyak. Nggak dicek dulu sumbernya. Mana mungkin hari gini ada orang ngasih uang 100 juta tiba-tiba dikirim. Nanti akhirnya dia karena nggak bisa diungkap sama polisi, maki-maki polisi dia. Fitnah. Akhirnya polisi ini karena nggak kasih uang, nggak ditanganinya kasusku. Itu. Nah, seperti itu. Kenapa? Aku melapor sama Pak Polisi itu, Bapak Basru udah ada 2 tahun berada. Itulah karena kita orang miskin, nggak punya apa-apa, nggak ditangani. Tidak semudah itu mengungkap kasusnya. Media sosial, media elektronik itu. Belum lagi untuk caci maki. Kalau dia taat kepada hukum Allah, dia tidak akan memaki orang lagi. Karena zaman Nabi Yusuf juga udah ada fitnah-fitnah itu. Nabi Yusuf juga difitnah. Sampai masuk penjara pun dia difitnah. Tidak ada salah. Jadi sudah ada, cuma sekarang zamannya canggih, pakai medsos. Kalau kita tidak bisa mengikuti itu, maka bagaimana caranya kita menjalankan hukum Allah, melaksanakan perintah Allah, ya, supaya meninggalkan hukum dunia ini. Ini harus sejalan. Maka saya sama DMI, Dewan Masjid, caranya bagaimana? Jadikanlah masjid ini tadi sampaikan ketua BKM, itu cita-cita. Saya khususnya sampaikan kepada Kemenak, saya sampaikan kepada ketua DMI. Bagaimana kalau masjid ini untuk jadi polisinya Allah? Ya tadi sampaikan, ada tetangga yang bermasalah di sana, coba musyawarahkan dulu di sini. Khususnya umat kita tentunya. Kalau bisa umat lain nggak apa-apa kita selesaikan. Duduk di samping, apa masalah? Nah, gini. Gak usah semua serang kepada polisi negara. Polisi negara kadang-kadang imannya berbeda-beda cara penanganannya. Supaya jangan jadi fitnah. Nah, kalau memang sulit kali, panggil aja Pak Babin kita. Nih, Pak Aipan ini kan Babinnya. Pak Babin, itu kami ada warga kami lagi masalah paretnya sebelah rumah katanya. Dibuang gini, anaknya berak sini, Pak. Sini tersinggung dia berantem. Nah, bawa aja ke sini musyawarahkan. Maka kalau kami dari Dewan Masjid mari menyatakan, kalau ada di sekitar masjid ini ada orang nggak makan, lapar, berdosalah kita. Khususnya kita sini ya, Pak BKM kan gitu kan, berdosalah kita. Sementara di sini ada infak kita. Apa salah kita antar sampai nggak makan umat kita situ? Misalnya seperti itu. Itu kan jadi menjalankan hukum Allah, menjalankan perintah Allah. Oh Pak, datangin. Makanya ketua BKM juga punya kewajiban. Caranya bagaimana? Ini pengurus BKM berapa orang? Pak Ketua, ada 40 orang. Nah, 40 orang pengurus BKM. Ketika ada kegiatan ini, fardu kifayah berjalan sama berlaku sama yang 40 orang ini. Nggak gampang-gampang juga mendapat amanah jadi ketua BKM pengurus. Apakah berdosa atau tidak kita kalau kita nggak bisa memakmurkan ini? Kalau kita hapus saja 40 orang setiap waktu 10, yang 2 waktu. Nanti lihat dari yang 40 orang ini, khususnya 40 orang dulu pengurus BKM. Dalam 5 waktu ada 2 kali dia nggak sholat, nah kita datang sama-sama. Sekretaris lalu gantian. Assalamualaikum. Tengok udah 2 hari tak datang ke masjid, aku pikir sakit. Misalnya begitu kan, cara mengajaknya gitu loh. Assalamualaikum, bila perlu entah bawain apa dia situ kan. Kok udah 5 waktu ya nggak ada ke masjid, kemana ya? Kami pikir sakit. Khususnya pengurus dulu ya kan. Nah, setuju itu ya. Pengurus dulu kita ajak gitu. Nah, nanti baru warga sekitarnya, jemaahnya. Itu udah setahun ini aku jadi pengurus, tak pernah ada ke masjid. Ajak kita ke sana yuk. Ya kan, habis maghrib datang. Bawa apa? Enggak apa-apa uang infaknya itu halal itu kan. Orang infaknya itu kemakmuran tadi. Nah, bawa ide antara roti. Assalamualaikum. Kalau ada apa Pak BKM? Enggak, kami rindu aja. Kami pikir entah ada apa warga kami. Udah sebulan ini kita tengok tak pernah ke masjid. Entahnya sakit. Nah, kita tahu saya dibilang apa-apa. Nah, terus begitu gitu. Ini saya sampaikan
Ya, itu di Jogjakaria itu dulu seperti itu rupanya. Maka sekarang jadi masjid makmur se-Indonesia bahkan se-Asia Tenggara. Itu satu hari dia menyiapkan 1000 porsi makanan. Mau seluruh dari mana untuk makan siang dan makan malam. Termasuk orang musafir, merinding cerita itu. Karena faktanya seperti itu. Nanti boleh ketua BKM kalau kenapa studi banding ke sana. Masjid Jogjakaria di Jogja. Nah, Jogjakaria. Jadi kenapa bisa BKM seperti itu? Sekarang itu masjid jadi contoh se-Asia. 1000 porsi dan ada 1 kamar penginapan. Misalnya mau nginap gratis, sholat di situ, makan di situ. Tiap hari, kalau bulan puasa 5000 porsi. Nah, alhamdulillah rezekinya. Jadi saldonya tiap hari 0. Kenapa? Terus bergilir dia untuk ada sana sakit antar, ada yang itu jemput, ada bulannya antar rumah sakit. Itulah kemakmuran masjid. Itu polisi Allah semua udah jadi polisi Allah mereka. Polisi negara emang polisi di Jogja itu nggak capek kan? Orangnya tertib. Nah, nggak repot ya. Kalau Pak Ipa di lalu lintas sana nggak nungguin lalu lintas simpang jalan itu orang udah tertib. Kalau kita kalau tertib kan diklakson orang. Nah, kebalikannya, ya kan? Kalau Bapak tertib di sana diklaksonin orang. Tapi kita mulailah dari diri kita sendiri. Ya. Kemudian Bapak-bapak para jemaah salat subuh rahimakumullah, pesan apa lagi yang mau saya sampaikan adalah hari ini kita memang masih mendapat musibah. Musibahnya apa? Di seluruh dunia masalah corona ini. Ya. Ada yang merasa yakin, nggak ada itu corona. Corona lapaknya dia, betul. Corona tak sekolahnya dia, anakku jadi bodoh. Corona tak pulang, corona tak melaut. Lebih banyak corona di sini, kata orang-orang. Tapi alhamdulillah, memang kita sampai hari ini masih zona kuning. Tapi ini tidak bisa juga menjadi kesombongan kita. Kita harus tetap ikhtiar. Ya, kita harus ikhtiar. Ya, kepada Allah bermohon kita sama-sama supaya kita dijauhkan dari segala penyakit itu. Sekarang para jemaah rahimakumullah, program tentang COVID-19 ini saatnya adalah vaksinasi. Mungkin para jemaah rahimakumullah yang belum divaksin, silakan. Boleh ke Polres, boleh ke Puskesmas. Dan alhamdulillah pencapaian target kita vaksin. Kalau nanti kita sudah 80% umat warga di Kota Tanjung Balai ini, mungkin kita nanti akan kembali hidup normal. Kalau 80% umatnya sudah divaksin. Ya, kita contoh juga negara Singapura. Singapura itu udah berani dia buka akan bersahabat dengan corona karena masyarakat udah 90% divaksin. Memang vaksin itu tidak 100%. Tapi vaksin itu setidaknya adalah sebagai ikhtiar kita. Ya. Sekarang malah yang terjadi kalau di kita kan jadi hoax. Oh bahaya nanti kau, jadi sakit kau, jadi segala macam. Saya duluan divaksin. Ya, saya duluan divaksin. Sudah 2 kali. Dan alhamdulillah memang imun kita, kekuatan kekebalan tubuh kita memang di samping kita menjaga tubuh, makan vitamin atau kekuatan fisik, olahraga dijaga, kita akan lebih sehat. Yakinkan kebersihan kita. Kenapa? Kadang-kadang kita capek, dapat penyakit. Ya kalau suruh pakai masker, pakai saja. Tapi kalau memang masih bisa, sekarang di Jakarta mulai hari ini, ya, tanggal 3 itu PPKM darurat. Tidak boleh orang keluar rumah, khususnya Sabtu Minggu. Seluruh Jawa ketat. Kenapa? Ketika kita keluar rumah itu kita tidak tahu yang kita lewat tadi siapa, orang entah dari mana-mana. Nah kalau kita ini kita yakin jemaah kita semua, insya Allah. Tapi kita ikhtiarlah, nggak boleh kita jadi takabur. Negara sudah putuskan ya untuk sama-sama mencegah itu. Kalau negara salah mengambil keputusan, kita nggak usah sanksi, nggak usah kita fitnah dia, kita doakan dia yang baik, karena dia sudah disumpah. Begitu. Jadi jangan kita selalu kita ini kan selalu belum apa-apa kita udah seujon terus sama Kepling kita seujon.
Coba kita dari masjid ini bercerita, merasakan kita kepada hukum Allah tadi. Ketika seorang presiden diangkat, dia sudah disumpah, dia ambil sumpah sama Allah. Ketika dia menyalahgunakan kewenangan di jabatan, laknatullah. Pasti kan kita yakin. Lurah begitu juga, polisi juga. Saya dilantik di polisi disumpah. Ketika mengemban jabatan sebagai Wakapolres, saya disumpah. Ya kita serahkan, kita punya Allah. Gak usah kita fitnah dia, gak usah kita ini. Kita doakan yang terbaik. Kan umat kita, Muhammad mengajarkan kita seperti itu. Jadi harapannya, mari kita selalu berpikir positif kepada siapapun. Kalau saya prinsipnya bagaimana untuk hidup sehat itu adalah selalu memaafkan orang lain. Bagaimana hati saya ini bisa membersihkan orang lain setiap pagi saya keluar rumah, istighfar, saya ingatkan, oh tadi ya Allah, mudah-mudahan dia dikasih kesehatan. Maafkan semua orang lain, jangan ada rasa dendam sedikit pun di hati kita. Itu obat kolesterol, obat asam urat, obat darah tinggi. Coba nanti rasakan, kalau saya praktekkan seperti itu. Tapi kita dongkol, kita dendam sama orang, kita sirik sama orang, itu penyakitnya banyak itu. Gak bisa berdiri lah, pegal-pegal. Tapi kalau kita plongkan hati kita, insya Allah penyakit jauh sama kita, insya Allah. Ya. Jadi bapak-bapak, para jemaah subuh rahimahullah, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang sampaikan tadi bukan berarti saya menggurui, tapi itu sebagai pengalaman yang saya kerjakan, saya hadapi, mengajak bagaimana kita selalu berbuat kebaikan, ya, mengajak hidup tertib, mengajak hidup rukun satu sama lain, baik rukun kita kepada Allah, sekarang perintah Allah, horizontal, qablul minan nas, kita berbuat baik dan bersangka baik kepada sesama umat manusia. Mungkin ini yang saya sampaikan, jemaah rahimahullah. Tentu penyampaian saya mungkin ada kehilapan, tutur kata yang tidak baik, saya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton berita kami. Tonton berita kami selanjutnya di channel Ucok Stiker Wawancara. Tapi jangan lupa, subscribe, like, komen, dan bagikan. Semoga penonton selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas.